Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan debat antara apologet Kristen Indonesia dan juga para polemikus Islam, di mana debat ini sangat memanas dan tidak bisa terkontrol lagi. Ya, mari kita dengarkan videonya dan mari kita simak bersama dan jangan kepanasan. Ini dia videonya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Perkenalkan, nama saya Edis, ya. Di sini saya membuka forum diskusi literasi. Jika Anda seorang Muslim, mari kita diskusi dengan baik. Tapi bisakah Anda untuk tidak bergerak ke sana kian kemari? Karena beda, agak mundur sedikit begitu, biar pas begitu. Agak mundur sedikit, bisa nggak? Oke, siap. Gini. Sama seperti saya ini kira-kira. Oke, ya betul. Nah, begitu. Nih, ya, begitu. Ya, silakan. Jajan ini Sultan Bang Solah, silakan. Saya mengikuti dari kemarin tema yang Bang Edis yang Bang Edis buat itu, seolah-olah saya ini lagi berpikir ini Bang Edis ini lagi mau mengemukakan argumentasi atau lagi curhat ini. Contohnya, misalnya. Misal. Seperti apa kemarin judulnya kemarin? Banyak. Saya diskusi itu sudah ada ribuan video, ribuan klip yang menuhankan Muhammad gitu loh. Oh, menuhankan Muhammad. Ini tema yang bagus memang. Oke. Mari ya, kita ganti dulu ya. Sebentar, saya ganti tema belakangnya. Sebenarnya temanya itu, tapi teman-teman mau mengajak ini. Oke, nggak masalah ya. Temanya ini. Ya, saya mengajak umat Islam, mengajak Anda untuk berhenti, Pak, menuhankan Muhammad seperti itu. Silakan. Ya, makanya itu saya awal-awal saya melihat berhenti. Saya berpikir gini, Bang Edis ini mencoba istilahnya menyamakan hal yang Bang Edis imani, tapi tidak apple to apple. Maksudnya? Bukan gini, Bang. Bahkan orang Islam itu sangat tingkat parah mendewakan Muhammadnya, itu sudah sangat parah sekali. Bahkan ludahnya Muhammad saja jadi rebutan gitu. Tidak ada di dalam agama Kristen murid-murid itu memperebutkan ludah Yesus, nggak ada. Tapi dalam agama Islam ludahnya Muhammad itu diperebutkan, betul? Itu saya kurang paham. Masalah itu saya kurang paham. Mungkin Bang Edis. Mungkin Ustadz Anda mungkin yang dibawa kemari. Karena begini, karena kalau diskusi dengan orang awam nanti sulit, Pak. Anda kan masih belajar agama Islam. Pokoknya yang jenggotnya panjang kalau ketemu sama saya itu pasti tidak berani mengaku mengerti Islam. Tidak berani. Bukan begitu. Jadi Anda saya tanya mengenai para sahabat yang berebut ludah Muhammad, Anda tidak tahu. Saya bicara kalau saya tidak tahu, saya jawab tidak tahu. Bukan saya tahu terus saya pura-pura nggak tahu. Kalau yang saya pahami, mungkin memang ada istilahnya gini. Kalau orang Kristen aja ada yang pakai Tuhan Yesus, ada yang pakai tanda salib aja. Saya kan nggak bisa menarik opini. Oh, semua orang Kristen itu benarnya yang ada gambar Yesusnya, atau orang Kristen itu yang betul bukan yang Protestan, betulnya yang Katolik, kan tidak bisa seperti itu. Oke, jadi menurut saya tanya dulu, Anda dari mazhab apa ini? Saya Muslim. Mazhabnya? Mazhab ya ikut semua mazhab itu di sini. Yang saya paham semua mazhab itu tidak keluar dari pola. Adapun mungkin cara pengamalan dalam masalah ibadahnya mungkin ada yang berbeda-beda, tapi tidak keluar jalur. Oke. Sekarang apakah yang ingin Anda utarakan atau ingin Anda sampaikan kepada saya? Kalau Anda betul-betul mengerti Al-Quran, maka saya akan membahasakan semua argumen-argumen saya kepada orang yang mengerti Al-Quran.
Tapi kalau Anda tidak mengerti Al-Quran, ya saya mau serius pun saya susah. Gini, maaf ya. Ini kita sharing ya. Kayak kemarin Bang Edis ini seolah-olah bisa dibilang ini Bang Edis ini menjebak orang yang kurang paham dalam tanda kutip. Jadi orang yang kurang paham, yang awam, Bang Edis tarik masuk ke argumentasi supaya masuk ke argumentasi Bang Edis. Paham gak? Sedangkan di sini kayak Ustadz yang menceritakan tentang apa orang minum air kencing Rasul itu tidak istilahnya apa namanya tidak apa sih istilahnya ucapan itu tidak sama sekali bukan bagian dari itu. Maksudnya bagaimana? Paham gak? Jadi maksudnya gini, tidak istilah gini loh, orang yang kan Bang Edis kan kemarin ngasih video saya dengar bahwa saya air yang paling segar ini air kencing Rasulullah. Iya, itu Ya kan? dibahas oleh Habib Bahar bin Smith. Iya, Habib Bahar bin Smith tidak mengatasnamakan semua umat Islam. Iya, tapi dia mengutip dari kitab Al-Imam As-Suyuti. Kutipan itu tidak mengutamakan semua. Nah, Paham nggak? makanya saya bilang begini Bang, kalau ada yang bikin rugi, bikin bangkrut agama Islam, hadisnya palsu. Tapi kalau menguntungkan agama Islam, hadisnya sahih. Ini bagaimana? Sekarang saya mau tanya aja sama Bang Edis. Bang Edis, di sini ada judul diskusi agama stop menuhankan Muhammad. Apa yang dimaksud, apa perspektif seperti apa yang Bang Edis maksud menuhankan itu? Baik. Di dalam agamanya Bang Edis. Baik. Saya teringat dengan peristiwa sekitar 8 bulan yang silam, di mana seorang ustadz persis seperti Anda berjenggot panjang. Dia mendadak langsung berkata, saya ingin berguru kepada Anda. Saya akui keislaman saya sangat dangkal dibandingkan Anda. Nah, semoga Anda tidak bernasib sama seperti yang 8 bulan yang lalu. Ini Bang. Ya Allah. Di dalam hadis Muhammad pernah berkata begini, janganlah kamu gulu atau berlebih-lebihan terhadap saya sebagaimana orang Nasrani berlebih-lebihan dalam hal memuji Isa ibnu Maryam. Pernah dengar hadis itu? Oke. Muhammad kan melarang supaya orang Islam jangan bersifat gulu, memuji-muji, karena yang hanya menerima puji, yang berhak menerima puji, layak menerima pujian, gulu itu hanyalah Yesus. Muhammad sudah mengajari kalian orang-orang Islam, ya, jangan kamu bikin saya seperti Isa. Isa dalam hati kalian kan Yesus. Jangan, karena hanya Yesus itu yang menerima pujian, yang layak menerima hormat, menerima kemuliaan seperti itu. Nah, sekarang apa yang dilakukan umat Muslim kepada Muhammad? Pertama-tama nih, ya, di dalam kitab-kitab Muslim sendiri katanya kencingnya pun diminum. Bayangkan, dibilang tidak ada air yang lebih segar daripada kencingnya Muhammad. Ayo, apakah itu tidak bersifat gulu dan berlebih-lebihan? Kemudian keringatnya saja, keringatnya harum seperti seribu bunga katanya. Kata Andre Taulani, itu badan apa kebon katanya. Nah, kemudian dikatakan pula bahwa kalau Muhammad itu berwudu, wah, tidak ada air wudunya itu yang sampai tumpah ke tanah. Rebutan para sahabat mengambil air bekas wudunya. Sekarang umat Muslim melakukan hal yang sama, bukan kepada Muhammad, kepada keturunannya. Orang-orang yang mengaku habaib, keturunan Nabi. Wow, kalau datang habaib, jalan aja sampai duk sampai ke tungguk ke bawah. Ya kan, bekas ada lomba orang bawa air putih supaya jarinya dimasukin begini ke air putihnya itu diminum. Katanya barokah dari keturunan Muhammad. Bukankah kalian sendiri telah melanggar perkataan Muhammad supaya apa? Supaya jangan kalian berbuat seperti orang Nasrani yang memuliakan Isa, karena hanya Isa yang menerima berkat, menerima pujian, hormat dan pujian. Muhammad tidak layak, saudara. Tidak layak. Sekarang, nah, silakan. Apa dasar Bang Edis? Berarti Bang Edis menyamaratakan semua umat Muslim seperti itu bagaimana?
Oke, berarti saya tanya dulu sama abang, ya. Berarti abang sendiri mengakui bahwa umat muslim yang sedemikian itu, yang bersifat gulu, yang bersifat berbuat berlebih-lebihan kepada Muhammad itu sudah mendewa-dewakan atau mengilahkan, menuhankan Muhammad, setuju? Apabila itu sudah masuk, udah istilahnya sampai keluar batas, istilahnya sudah dalam aturan agama itu sudah melewati batas, ya memang itu salah. Tapi di sini saya tidak menghukumi saya keluar batas atau tidak keluar batas, saya tidak punya ilmu tentang itu. Cuman apabila hulu itu sudah dikategorikan itu sudah sampai ke tingkat hulu, ya mestinya seperti yang diterangkan dalam agama, pastinya kan seperti itu. Cuman saya tidak bisa menghukumi istilahnya ini hulu, ini tidak. Juga dalam pembicaraan ini tidak masih dalam pembicaraan ini bukan itu yang saya mau, poin saya itu bukan di situ. Bukan masalah perbedaan antara umat Islam dan umat Islam sendiri, bukan itu yang saya mau bicarakan di sini. Ya, tapi apakah Anda setuju bahwa perbuatan gulu sampai mendewa-dewakan Muhammad seperti itu sudah masuk kategori mentuhankannya? Apabila tahapnya sudah sampai ke tahap hulu, ya memang hulu, udah gitu aja. Oke, tahap hulu itu seperti apa? Sampai kencingnya diminum, apakah itu sudah gulu? Saya kurang paham kalau masalah itu. Nah, berarti Anda kurang paham. Nah, ini masalahnya, Bang. Gini, saya memang kurang berilmu soal itu, makanya saya tidak mau membawakan tentang istilahnya tentang agama yang terlalu masuk ke dalam, karena saya paham saya ini orang bodoh. Tapi di sini yang saya mau angkat ini, Bang Edis, bagaimana kok bisa menghukumi semua umat Islam itu menuhankan Muhammad seperti Bang Edis yang kemarin bawa, terus ada lagu Nabi Muhammad, Muhammadku, itu tidak, istilahnya itu kan cuma lagu, tidak mengatasnamakan semua orang Islam gitu loh. Iya, tapi begini, Bang. Tarik seperti itu. Oke, baik. Saya jawab ya, Bang, ya. Begini. Jadi ketika saya bertemu dengan umat muslim, saya sering sekali umat muslim mengadakan acara-acara seperti itu. Bahkan mereka putar lagu-lagu itu di masjid. Ya kan? Mereka putar lagu-lagu itu di masjid. Apalagi kalau bulan Ramadan, menjelang buka puasa. Wah, itu lagu-lagu akan diputar-putar. Muhammadku, dengarlah seruanku. Nah, itu. Makanya saya bilang, tapi itu tidak. Makanya saya bilang, apakah ketika Muslim memperlakukan Muhammad sedemikian rupa itu, Anda setuju bahwa itu sudah jatuh kepada mentuhankan Muhammad? Kalau memang apa yang ia lakukan sudah masuk ke tahap hulu, ya itu hulu udah. Oke, berarti saya tanya, apakah yang seperti itu sudah masuk ke dalam tahap hulu? Apa ya? Apakah yang seperti yang saya sebutkan tadi itu sudah masuk ke dalam tahap hulu? Sebelah dulu. Jangan kalau ketidaktahuan saya, karena ketidaktahuan saya Bang Edis mengejudge, oh ini orang Islam nih, kalau masalah seperti ini nanti konsep nih, nggak tahu nih. Oh, orang Islam kalau sudah ditanya seperti ini, jangan seperti itu. Saya kalau tidak tahu, saya bicara tidak tahu. Makanya saya hal yang saya tidak tahu, saya tidak berani bicara. Iya, makanya itu. Poin kita jadi tidak ada, Bang. Gini, maksud saya begini. Kan tadi sudah... Poinnya ada. Yang saya tanyakan, perspektif Bang Edis ini membuat judul Stop Menuhankan Muhammad. Itu saya ingin tahu perspektif cara menuhankan Tuhan yang dialami Bang Edis itu apa? Apa saya ingin tahu. Baik, jadi di dalam Al-Quran, ada satu ayat di dalam surat dua ayat ya, di dalam surat At-Taubah ayat 31. Di mana di situ dikatakan bahwa ada orang-orang yang menuhankan alim ulamanya. Silakan Abang cek ya, di dalam At-Taubah 31. Mereka menjadikan rahib-rahibnya dan alim ulamanya sebagai Tuhan. Nah, lalu Muhammad menjelaskan bagaimana maksudnya menjadikan alim ulamanya sebagai Tuhan. Caranya adalah mereka berbuat berlebih-lebihan kepada alim ulamanya itu. Bahkan jika alim ulamanya itu menghalalkan yang haram, diikuti. Ataupun mengharamkan yang halal, diikuti. Yang demikian itulah menurut Muhammad cara mereka mempertuhan alim ulamanya. Nah, itu saya lihat dilakukan oleh orang Islam kepada Muhammad. Ini Bang. Misalnya Allah mengharamkan darah, jangan kamu konsumsi darah. Ada ayatnya dalam Al-Quran, ada banyak ayatnya dalam Quran. Tetapi di dalam riwayat-riwayat darah Muhammad diminum.
Berarti kalau menggunakan standar yang sama, bahwa sahabatnya Muhammad itu mereka sudah menghalalkan yang diharamkan Allah. Darah kan haram. Lalu umat muslim zaman sekarang demi menuhankan Muhammad, demi membela Muhammad, mereka berkata, oh itu namanya khususnya. Tidak ada dalam Al-Quran darah orang tertentu boleh dikonsumsi, nggak ada. Ya kan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam Al-Quran dikatakan di dalam surat Al-Ahzab nomor yang ke-70 dikatakan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, katakanlah perkataan yang benar. Disuruh mengucapkan perkataan yang benar. Tetapi Muhammad dalam sebuah hadis malah mengajari orang Islam boleh berdusta di dalam 3 perkara. Nah, makanya di sini saya melihat Muhammad telah menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Dan umat muslim malah lebih menuruti Muhammad ketimbang menuruti Allah. Nah, jadi dengan berhukum yang sama sesuai dengan surat At-Taubah ayat yang 31 tadi, mereka menuhankan alim ulamanya. Karena sedemikian rupa umat muslim pun menuhankan Muhammad. Karena sedemikian rupa melanggar apa yang ada di dalam Al-Quran, malah mengikuti Muhammad. Begitu. Itu dalam surat yang menuhankan para ulama itu Bang Edis tahu ceritanya, itu menceritakan siapa? Ya, di situ bercerita tentang orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Udah cukup. Berarti di situ kan ini biar orang-orang biar tahu nih, yang mendengar ini biar tahu. Jadi tidak nanti perspektifnya lain gitu loh. Terus yang saya tanyakan tadi, perspektif dalam agama yang dianut Bang Edis itu menuhankan itu seperti apa? Menuhankan sama itu dengan yang Bang Edis? Sama seperti di dalam Al-Quran. Sama. Saya tanya perspektif Bang Edis. Bukan perspektif saya. Kita tidak boleh menggunakan perspektif yang pribadi karena nanti akan debat kusir. Kita harus menggunakan perspektifnya Al-Quran dan perspektifnya Bible. Dan saya katakan 2 buku ini mendefinisikan kata menuhankan itu dengan sama. Nah, misalnya di dalam Bible dikatakan mereka, ya kan, menuhankan perut mereka. Tuhan mereka adalah perut mereka. Apa maknanya? Karena mereka mentaati keinginan-keinginan perut, keinginan-keinginan duniawi mereka, sehingga mereka mengikuti keinginan-keinginan perut. Nah, makanya mereka disebut menuhankan perut mereka. Seperti itu. Berarti maaf, saya potong ya Bang Edis. Silakan. Jadi perspektif yang dimaksud Bang Edis menuhankan ini tidak ada penjelasan secara mutlak bagaimana sih bisa dibilang seorang hamba ini cara menuhankan Tuhan itu seperti apa. Mungkin dari perspektif dari cara ibadahnya atau cara beribadahnya. Di sini Bang Edis tidak menjelaskan secara mutlak. Yang Bang Edis paparkan semua di sini itu istilahnya yang kias saja. Bukan kias, itu memang definisi menuhankan yang sesungguhnya. Karena gini, kalau saya di Islam jelas, di Islam jelas, tidak ada kata menuhankan Muhammad jelas. Allah sendiri ngomong bahwa saya ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Ibadah ini salah satu wujud penuhanan, seorang hamba menuhankan Tuhannya. Oke, kata dasarnya ibadah apa itu Pak? Saya nggak bisa, saya kurang paham. Cuman saya makanya nggak mau. Boleh saya jelaskan? Saya nggak mau. Boleh. Baik. Ibadah itu kan bahasa Arab. Kemudian diserap oleh kita orang Indonesia menjadi bahasa Indonesia. Tapi sayang 1000 sayang, banyak sekali orang tidak mengerti apa itu ibadah. Menurut orang awam, ibadah itu adalah sebuah kegiatan pergi ke masjid atau pergi ke gereja. Itu ibadah menurut orang awam. Tapi bukan itu definisi ibadah yang sesungguhnya. Ibadah itu kata dasarnya dari kata abdu, hamba, penghambaan diri. Jadi makna ibadah. Penghambaan seperti apa? Jelaskan Bang Edis. Makanya saya jelaskan. Makna ibadah adalah sebuah kegiatan menghambakan diri. Nah, ketika Anda menghambakan diri kepada perutmu, kamu mengingini keinginan perut, itulah disebut di dalam Injil, kamu menjadikan perutmu sebagai Tuhanmu.
Di dalam Al-Quran pun ada. Misalnya di dalam surat Al-Jathiyah nomor 23. Mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Jadi orang yang menghambakan diri kepada hawa nafsunya dihukumi oleh Al-Quran sebagai orang-orang yang menuhankan hawa nafsu. Nah sekarang, apakah umat muslim menghambakan diri kepada Muhammad dengan cara mengikuti keinginan-keinginannya Muhammad? Jawabannya iya. Iya. Bahkan umat muslim tidak menghambakan diri kepada Allah, malah menghambakan diri kepada Muhammad. Dengan cara bagaimana? Allah di dalam Al-Quran berkata, jangan kamu konsumsi darah. Apakah umat muslim menghambakan diri terhadap perintah Allah itu dengan menurutinya? Tidak. Tidak semua. Jangan. Malah darahnya Muhammad kita diminum. Harus fair. Gini loh. Kita harus fair dalam memaparkan argumentasi Bang Edis. Bang Edis jangan istilahnya gini. Maaf, jangan tersinggung Bang Edis. Bang Edis istilahnya saya yakin Bang Edis kan paham. Pasti jangan Bang Edis ini orang yang nggak awam ini di cara Bang Edis berbicara itu membuat bingung orang awam. Bahwa yang minum darah, jangan Bang Edis pukul atas umat Islam semua seperti itu. Tidak semua Bang Edis. Baik, sekarang yang kedua, masalah berbohong. Ya. Menurut Al-Quran di dalam surat Al-Ahzab nomor 70. Janganlah, wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah atau perkatakanlah yang benar. Itu menurut Al-Quran. Nah, tapi menurut Muhammad, boleh orang Islam itu berdusta di dalam 3 perkara. Betul? Nah sekarang kepada siapakah? Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana debat ini dan mari kita simak bersama dan mari kita juga akan memberikan komentar-komentar yang baik dan positif. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita juga merenungkan firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-22. Begini bunyi firman Tuhan. Faedah daripada menuntun hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengalaman akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian, menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setia jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersuka cita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya dan sesat perilakunya, supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang, tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali,
dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu, tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu, dan biarlah hikmat dari Tuhan menyertai, menuntun kehidupan kita. Marilah kita menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan mari kita saling mendoakan, saling mendukung satu dengan yang lain. Sampai jumpa di video-video berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.